Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Ana Triana Mahia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya yang berjudul Student Agent Time. Saya membuat refleksi aksi nyata ini dengan menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Berikut ini adalah latar belakang dari program Student Agent Time. Student Agent Time itu adalah suatu program di mana kita menyisihkan sedikit waktu untuk diberikan kepada murid sebelum dimulainya KBM secara bergiliran di kelas untuk maju ke depan kelas, menyuarakan pendapat, pemikiran yang bisa berupa cerita motivasi, pengalaman, ataupun kutipan positif yang diambil dari berbagai sumber. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berbicara murid, untuk menumbuhkan minat murid dalam berliterasi, kemudian untuk melatih keseimbangan, kesabaran, dan pengarahan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk teman-temannya di kelas. Dan pastinya program ini mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Dan berikut ini adalah karakter lingkungan yang akan dikembangkan dengan adanya program Student Agent Time ini. Dan ini adalah keterkaitan antar materi dari modul 1 hingga modul 3 yang diterapkan dalam program Student Agent Time ini. Dan ini adalah rencana perubahan model Bagja dalam program Student Agent Time ini. Sedangkan aset atau modal program yang dikembangkan ada 3, yaitu modal manusia, modal fisik, dan modal sosial. Berikut ini adalah ringkasan program dari Student Agent Time, di mana jenis program ini merupakan intrakurikuler, dan program ini merupakan program rutin yang diselenggarakan sebelum proses kegiatan belajar mengajar dimulai. Berikut ini adalah struktur program dan mitra dari program Student Agent Time. Sebelum kegiatan dimulai, guru mengingatkan kesepakatan kelas yang telah disetujui bersama tentang program Student Agent Time ini. Ingat peraturan kita ada 3 ya? Yang pertama, apa? Yang pertama kita diam, jangan ribut, terus dengarkan. Kamu belajar menjadi pendengar yang baik. Apapun yang disampaikan oleh adik kita hargai. Oke? Yang kedua apa? Nggak ada pertanyaan, tidak ada debat karena kita ini mana yang jawab. Terus yang ketiga selesai atau jangan dijelaskan. Oke, jelas ya? Oke, silakan. Adik. Dan berikut ini adalah cuplikan kegiatan yang telah saya lakukan. Ada beberapa video di sini yang dapat kita simak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan untuk jadi atlet itu ternyata nggak gampang. Cuma orang yang lihat itu kayak hasilnya aja, misalnya akhirnya kamu kadang orang tuh nggak ngerti gitu apa perjalanan kita kayak gimana, perjalanan kita kayak gimana. Jadi aku ikut karate itu dari kelas 2 SD. Nah awalnya mama sama ayah tuh nggak boleh mungkin karena itu orangnya kecil kan. Dia kecil soalnya kayak nggak kata ayah sama tuh nggak mungkin bisa gitu kan. Terus Upi
Upi tuh dulu sering bolos sekolah SD kelas 2 SD tuh udah bolos karena pengen banget kan ikut karate. Jadi pulangnya tuh jam 4 sore. Itu latihan karatenya itu tuh jam 3. Jadi Upi tuh ini bolos pulang duluan, tapi Upi izin sama gurunya. Ibu mau pulang duluan latihan, tapi gurunya baik, dia mau pulang. Soalnya kan di hari jadi itu gue dulu latihan dari kelas 2, 3. Terus tiba-tiba udah kelas 3 tuh karate di sekolah waktu itu karate di SMP kan. Jadi waktu itu berhenti itu di situ karena ada yang sama ayah, jadi vakum sama 1 tahun. Berarti lanjut kelas 4 semester 2 kalau nggak salah. Nah di situ Upi tuh cerita kan sama mama. Upi mau karate lagi gitu. Terus mama sama ayah ngambil guru itu privat kan, terus latihan terus pertama kali tanding tuh Upi di Bandar Lampung. Itu pertandingan seprovinsi Lampung. Itu bener-bener kayak pertama kali, the first banget. Upi tuh masuk final kan, kayak kaget aja, speechless karena apa sih, bukan atlet itu masih kayak anak baru gitu kan, anak baru kelihatan. Di situ langsung ketemu sama atlet Lampung. Waktu itu langsung ketemu sama atlet Lampung, langsung ketemu di final, dan di final tuh Upi menang kan. Tapi kayak bingung, kok bisa menang gitu. Terus mama sama ayah teriak-teriak. Terus orang yang lawannya Upi itu nangis-nangis, ya Upi bingung kan. Pas di dalam itu, kenapa dia nangis-nangis gitu. Terus menang, terus Upi dapat medali. Medali pertama Upi itu emas. Waktu itu Upi wakilin Lampung Selatan. Itu berjalannya waktu, makin naik kelas, jadi gitu makin banyak pertandingan, terus Upi sering menang. Tapi di balik itu tuh latihan Upi tuh kayak setiap hari harus lari, harus segala macam, kalian tahu lah perjalanan aku kayak gitu. Terus menginjak udah sampai sekarang kan Upi masih kayak, tapi kayak Upi tuh grafiknya bukan di SMA ini kayak bukan naik, kayak stagnan gitu. Juga nggak tahu, katanya pacaran padahal tuh itu aja. Ada yang mau disampaikan nggak? Baru ceritanya buat kawan-kawan apa ya? Gitu. Buat kawan-kawan gue terus berjuang, proses itu nggak akan ada berhasil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sapi, tiga, pil, banyak banget. Kalau nama Facebooknya apa? Jangan tadi bicara. Udah lama itu, jangan ala ibu. Kalau hilang, kan? Ya udah. Jadi saya itu mau apa? Iya deh, gue juga mau. Nanti nggak sopan. Iya kan, karena khas masing-masing ya. Jadi gue anak keenam dari 6 bersaudara. Jadi agama gue tuh pertama cowok cewek. Berapa anaknya Islam? Wah mantap. Awak. Nah terus di keluarga yang sukanya gunung itu cuma gue. Tapi karena cewek terakhir agak gengsi. Iya nggak boleh. Itu kita tahu hari-harinya gimana? Masih bisa aja monoton. Ada nggak khas-khas cerita kejadian apa gitu yang kamu ingat sampai sekarang waktu kecil? Mungkin ada. Ada sih. Nah ya udah, kejadian yang masih kecil mungkin apakah puasa atau apa? Ya puasa. Kan dulu bisa. Nah, besok ada apa? Sepeda. Ini cerita. Jadi
Ada lagi? Nggak ada. Yang berkesan aja ya? Nggak ada yang berkesan. Oh, di SMP Bu. Oh iya iya. Kita masih SMP gimana? Itu ada selesai SMP di Lama. Jadi kita tuh dulu kan bukan sendiri Bu ya. Namanya ada kelompok gitu. Nah jadi bulan puasa, nggak usah sebutkan nama sekolah, ada taman jalan ya. Ada taman. Pulang dari sekolah dan ke Indomaret. Indomaret tuh beli makanan basic di taman itu makan es krim buka puasa. Jadi buka bersama di jam bolong ya. Sama kalau kamu itu ya itu ya. Bedanya sebetulnya sekarang nambah waras, saya enggak. Oke. Sudah. Udah ya gitu tuh. Perkenalkan nama saya Zedan Rizky-Sarmila. Mungkin masih ada semua ya. Nah di sini saya akan memberikan suatu apa namanya ceramah ya atau nasihat hadis. Nasihat. Nah yaitu tentang bersyukur. Nah bersyukur ini ada dua, yaitu bersyukur kepada manusia dan bersyukur kepada Allah. Nah seperti apa sih bersyukur kepada manusia? Nah jadi bersyukur kepada manusia itu seperti kita di apa namanya? Kayak misalnya dikasih duit atau dipinjemin pulpen contohnya. Dan situ kita supaya bersyukur jika kita telah mengembalikannya atau memberikannya kepada pemiliknya. Nah jangan situ kita tidak bersyukur, karena kalau jika kita tidak bersyukur maka pastinya mereka itu seperti tidak apa ya, tidak dihargai gitu. Kalau tidak dikasih dan syukuri apa yang diberikan kepadanya. Terus yang kedua itu bersyukur kepada Allah. Nah ini kita masih diberikan namanya sehat ya. Kita selalu harus bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai situ kita kurang puas. Contohnya apa ya? Karena yang tadi kita di sekolah berangkat sekolah pura-pura sakit gitu. Padahal dia nggak sakit. Berarti dia kan namanya nggak syukur atas kesehatannya. Pas dia mau pergi sekolah, ternyata nggak sakit. Terus di sini juga kita bersyukur kepada Allah, yang mana kita masih bisa sampai saat ini bisa mengikuti yang namanya bulan Ramadan bagi umat Islam. Jadi kesimpulannya kita supaya selalu bersyukur kepada Allah dan juga manusia yang dalamnya itu seperti la yaskurin nasa la yaskurillah. Bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada manusia, maka dia sama saja tidak bersyukur kepada Allah. Jadi di sini kita supaya selalu bersyukur atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita lupakan atas syukur yang Allah berikan kepada kita. Ya, terima kasih. Apabila ada perkataan yang enak ya, jelas gitu, kurang aneh.
Perasaan atau feelings. Yang saya rasakan adalah senang dengan kegiatan ini karena dapat berjalan dengan lancar dan membantu murid-murid saya untuk mengeksplorasi dirinya dan berlatih untuk berbicara di depan kelas. Dalam kesempatan ini juga saya mengajak murid untuk melakukan refleksi murid dan saya mewawancarai beberapa murid untuk mengetahui bagaimana perasaannya setelah diberikan kesempatan untuk berbicara di depan teman-temannya. Kegiatan evaluasi ini saya lakukan secara berkala untuk mengetahui bagaimana pendapat murid tentang program ini. Jika dilihat dari tujuan program semula, ternyata sudah ada beberapa yang tercapai walaupun program ini baru berjalan sekitar 2 minggu saja. Namun di sini murid sudah terlihat munculnya keseimbangan, kesabaran, dan mampu memberikan pengarahan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk teman-temannya di kelas. Ada satu siswa yang tidak berani untuk bicara di depan kelas, kemudian dia meminta izin untuk bernyanyi saja. Dan saya izinkan karena ini merupakan kesempatan pertama. Program ini memang tidak bisa dilihat hasilnya dalam waktu yang singkat, namun diharapkan akan tampak hasilnya jika ini dilakukan dalam bentuk pembiasaan atau rutinitas sebelum KBM dimulai. Dan berikut ini adalah wawancara saya dengan Azmi, di mana dia memilih untuk bernyanyi saja karena merupakan murid yang pendiam. Azmi, tadi Azmi sudah dikasih waktu buat ngomong di depan, ya Mia. Azmi ini sehari-harinya pendiam ya? Iya, jarang ngomong, benar. Oke. Pada saat kamu memilih, oh dah saya mau nyanyi aja, itu kenapa? Oh, tertutup. Jadi kalau mau ngomong nggak berani ya. Jadi mutusin untuk nyanyi. Terus yang kamu rasakan sekarang sesudah nyanyi gitu di depan kawan-kawan sekelas apa? Gimana? Udah mulai berani ya. Ternyata kawan-kawan kamu menghargai kamu kan? Oke. Jadi menurut kamu positif nggak kegiatan seperti ini? Positif. Apa manfaat yang bisa dirasakan? Oke, melatih mental jadi berani. Tadi kan sudah dikasih kesempatan nih berdua ngomong, dikasih waktu untuk bicara cerita apa aja. Nih, gimana nih ceritanya? Yang kamu rasakan sekarang apa? Lega. Leganya gimana? Lega aja, gue udah cerita, udah bisa dilihat sama teman-teman. Nggak banyak sih, tapi udah lega aja. Oh, lega. Bisa berdiri ngomong di depan. Oke, kalau Bilga? Udah, karena udah berani. Berani. Udah lama kayak mendem, nggak jarang banget ketemu orang. Jadi menurut kalian berdua bagus nggak sih kegiatan seperti ini? Bagus. Bagusnya gimana? Buka mental gitu dari Melatih keberaniannya. Oke, sip, mantap. Terima kasih ya. Oke, sekarang saya agak jauh. Ini kelas berapa nih? 11 IPA 5. Ada berapa isinya? Tadi kita habis kegiatan student agent time, jadi ngasih waktu buat teman-teman ya, teman-teman kamu untuk bicara di depan. Gimana rasanya? Suka ada kegiatan seperti ini? Oke, sekarang yel-yelnya ya. Apa nih? 11 IPA 5. Oke, tepuk tangan apa yes apa oke? Jaya, iya boleh nggak apa-apa, Jaya. 11 IPA 5 Jaya. Oke, yaudah kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gimana perasaannya tadi sudah maju? Ya, kamu diem. Ya lega lah. Apa yang kita mau sampaikan, apa yang kita ingin luapkan di pikiran kita udah dikeluarkan, walaupun belum semuanya, karena kalau maju ke depan itu ya gitulah, ada ngeblanknya atau gimana. Nervous ya? Iya. Kamu? Biasa kayak gitu juga. Gitu. Kemudian harapan ke depannya gimana? Harapan ke depannya bisa lebih baik lagi sih, bisa lebih percaya diri untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi hal baik untuk kedepannya. Bisa termotivasi gitu, terus sama bisa lebih baik dari
sebelumnya. Oke, terima kasih. Pembelajaran atau findings. Dari hasil wawancara dan refleksi bersama dengan murid, ternyata saya menemukan jika kegiatan ini sangat baik untuk dilakukan dalam rangka menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Itu adalah hasil akhir yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya program ini. Dalam program ini, suara atau voice murid itu didengar karena murid diberikan waktu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya di depan kelas ataupun bicara hal-hal yang positif lainnya di depan kelas dan didengar oleh teman-temannya dalam satu kelas. Dalam kegiatan ini juga pilihan atau choice murid itu diberikan kebebasan untuk memilih sendiri tema yang ingin disampaikan, yang pastinya hal tersebut merupakan hal-hal positif untuk diceritakan kepada teman-temannya. Kemudian dari segi ownership atau kepemilikan, program Student Agent Time ini dilaksanakan dengan tujuan supaya murid merasa memiliki proses belajar yang akan dilaksanakan pada hari ini, dan murid akan saling menghargai satu sama lain, dan interaksi ini akan memupuk solidaritas dan mengembangkan kebersamaan antar murid. Hal inilah juga yang nantinya dapat melatih daya lenting murid. Penerapan ke depan atau future. Untuk kedepannya perlu dilakukan monitoring atau survei yang bisa dilakukan oleh guru mapel, guru BK, ataupun juga dengan wali kelas yang tujuannya untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari program ini. Sebuah program itu tidak terlepas dari kendala ataupun tantangan, dan setiap perubahan pastinya dapat menghadapi sikap penolakan baik dari dalam maupun dari luar. Namun keputusan saya untuk mengambil program ini adalah berdasarkan seberapa banyak program ini dapat berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Kendala yang saya temui dalam pelaksanaan program yang berlangsung dalam 2 minggu ini, yaitu masih ada murid yang tidak berani bicara di depan kelas pada kesempatan pertamanya, walaupun pada hari itu adalah gilirannya maju. Kemudian kendala yang lainnya yaitu jika yang disampaikan itu tidak menarik, maka murid yang lainnya terlihat mendengarkan tetapi dengan rasa bosan. Kemudian tantangannya, kegiatan ini belum bisa dilihat hasilnya jika baru berlangsung selama 1 bulan, karena artinya murid itu baru mendapatkan 1 giliran maju saja ke depan. Mungkin bisa dilihat jika dalam waktu 3 bulan atau dalam waktu setahun. Berikut ini adalah evaluasi program yang saya lakukan bersama teman-teman saya yang juga melaksanakan program ini di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Kenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Lampung Selatan. Kami dari SMA Negeri 2 Karyanda. Saya Yeti Yulianti. Saya Ana Triana. Saya Adik Sania. Kami telah melaksanakan aksi nyata program Student Agent Time. Nah, dalam kegiatan aksi nyata 3.3 kami akan menyampaikan suatu kendala, kemudian tantangan dan tindak lanjut ke depannya. Bagaimana Bu Ana? Silakan dari Bu Ana terlebih dahulu. Ya, jadi di sini kami sudah mencoba menerapkan apa yang sudah kami rencanakan sebelumnya, yaitu mengadakan program Student Agent Time. Dalam program ini siswa diberikan kesempatan untuk berbicara secara bergiliran, berbicara di depan kelas, di depan teman-temannya. Tujuannya sih sebenarnya untuk melatih daya lenting dan kepemimpinan murid itu. Cuma memang ada kendalanya. Kalau di kelas saya mungkin beda dengan teman-teman. Kelas saya itu kebetulan saya ngajarnya di kelas 11 IPA 4 dan IPA 5. Nah, hanya sedikit itu yang berani ngomong ke depan. Jadi ini sudah pertemuan keberapa, dan kebetulan memang yang saya gunakan itu adalah menggunakan jam pelajaran biologi. Jadi pada saat sebelum saya mengajar, saya berikan kesempatan ke siswa untuk maju ke depan untuk bercerita, dan ternyata dari sekian banyak siswa itu rata-rata tidak berani bicara di depan. Kalau di kelas gue itu gimana? Kalau di kelas saya kebetulan sama. Kalau Bu Anu tadi
IPA 4 sama IPA 5. Dan saya di IPA 1 dan IPA 2. Dan saya sudah menjadwalkan sebelumnya, karena pertemuan saya itu dalam 1 minggu 2 kali, Selasa dan hari Jumat. Jadi saya sudah menjadwal untuk tanggal sekian, di hari Selasa 2 orang nanti yang akan maju, kemudian pertemuan berikutnya siapa. Jadi sudah terjadwal sebelumnya. Jadi anak sudah menyiapkan sebelumnya. Jadi untuk sementara ini dari berapa orang yang sudah maju ya, sekitar 4 kali pertemuan yang sudah saya laksanakan itu selama pasti tahap lancar, mungkin masih lancar ya. Gak tahu kalau anak yang lainnya kita coba. Tuh, kalau Ade gimana? Pak Ade gimana? Kalau saya gini Bu, masih ada yang belum ada berani. Masih nggak berani. Masih berani. Jadi pertama kita suruhkan siapa yang mau, belum ada, akhirnya pakai absen. Iya, kebetulan saya juga pakai absen. Tapi gitu. ada pernah kejadian jadi sesuai absen, anaknya sudah tahu mau maju tuh, nggak masuk. Gitu. Harus Pak Ade? Enggak, saya sengaja gitu enggak dikasih tahu dulu, sama ini langsung gitu. Tapi mau nggak anak maju ke depan gitu? Pertama sih bingung aku Bu mau ngomong apa, ya terserah kamu mau ngomong apa. Yang penting tampil dulu beraninya mau ngomong apa. Tapi maju ya? Maju. Nah, kalau di tempat saya itu gini, kalau misalnya dia yang pertama, kalau waktu yang pertama kali sih memang banyak kelihatannya nervous dan sebagainya. Tapi yang untuk tampil berikutnya karena kawannya pernah melihat pertemuan sebelumnya, pernah melihat oh kayak gini loh yang akan disampaikan. Jadi mereka sudah punya ide sendiri. Ya mudah-mudahan sih kedepannya lebih lancar lagi gitu. Yang lainnya karena sesuai dengan komitmen kesepakatan kelas di awal, ya harus maju gitu. Apapun yang mau disampaikan harus berani. Jadi kita berikan tantangan, kita berikan dukungan, kita berikan motivasi biar dia punya kepercayaan diri. Itu sih kendala. Tapi kalau untuk menilai secara keseluruhan kita belum bisa karena waktunya masih baru 2 minggu. Baru beberapa anak aja yang dapat giliran ke depan ya, belum merata. Memang pas awal-awalnya saya pakai absen, terus pas sudah ada ternyata anak yang sesuai absen awal itu nggak berani, saya lempar siapa nih yang berani maju. Ada anak yang berani dan yang dia ceritakan pengalamannya pribadi gitu. Oke, nggak apa-apa, pengalaman pribadi juga nggak apa-apa diceritakan. Nah tapi yang pertemuan berikutnya kendor lagi gitu. Padahal beda siapa lagi sudah dikasih waktu dan mereka sudah tahu jadwal, jadinya pada nggak berani ngomong. Jadi artinya walaupun sudah SMA ya tidak menjamin kalau anak-anak ini memiliki keberanian ya Bu Ade ya. Iya begini. Jadi biar kalau dari berani berbicara itu jadi nanti tujuan kita kan akan timbulnya kepemimpinan. Oke. Kemudian rencana tindak lanjut gimana? Jadi sebenarnya program ini kalau cuma tidak bisa dilihat hasilnya itu dalam 1 bulan itu belum terlihat. Kenapa? Karena 1 bulan itu siswa masih adaptasi untuk memunculkan keberaniannya bicara di depan. Mudah-mudahan di bulan berikutnya baru bisa. Jadi kendalanya kita harus menjadikan ini suatu pembiasaan gitu, dan itu butuh waktu. Dan kemudian juga kalau bisa ini kita sosialisasikan juga di kawan-kawan kita yang lain. Jadi tidak terfokus pada jam mengajar kita saja yang digunakan, tapi juga kepada guru mapel lainnya. Kemudian rencana tindak lanjut berikutnya supaya hasilnya itu akan nampak. Jadi pada kegiatan bulan bahasa nanti kita mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi tadi, seperti lomba pidato dengan dalam bahasa daerah. Kalau kita di Lampung, bagi bahasa daerah Lampung, kemudian menggunakan pakai bahasa Inggris dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga bisa juga cipta puisi, membaca puisi, ataupun membuat resensi buku gitu kan. Jadi terkait dengan literasi tadi. Ya.
Mudah-mudahan nanti di bulan Oktober pada saat kita mengadakan kegiatan panen hasil dari studi Cinta ini, mudah-mudahan sudah ada siswa yang akan muncul kemampuannya untuk kepemimpinan muridnya, kemampuan untuk berkomunikasi di depan. Itu sih harapannya ya, harapan kedepannya. Berarti dalam waktu dekat ini pun saya sudah mengajukan untuk pesantren Kilat Besok itu, anak pun jangan tidak semua dari guru yang menyampaikan, tetapi juga ada anak-anak yang menyampaikan itu tadi tentang sejarah Islam. Jadi nanti bergantian dia bisa bercerita tentang Nabi, tentang Khalifah, dan tentang sejarah kebangkitan Islam di dunia maupun di Indonesia juga boleh. Jadi anak menyampaikan biar ada anak itu punya ide, punya kreativitas, punya kemandirian. Tadi ujungnya kan kita menanamkan profil pelajar Pancasila. Oke, demikian ya sudah ya refleksi dari kami. Saya Ana Triana, saya Yeti Yulianti, Saya Adik Sania. wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe ya.